Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar rapat kerja organisasi mahasiswa. Cicipi kuliner legendaris yang menjadi incaran para pengunjung di Pangkalan Kerinci. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Suska Riau adakan pelatihan dasar kepemimpinan dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar kampus hanya untuk Anda. Bersama saya Ilham Wahyudi, inilah Suska News selengkapnya. Organisasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adakan refreshment dan rapat kerja bersama pimpinan di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Organisasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adakan refreshment dan rapat kerja bersama pimpinan fakultas secara offline di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan online melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube pada Senin 2 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar program kerja yang telah dirancang dapat terorganisasi dengan baik. Kegiatan refreshment dan rapat kerja ini dihadiri oleh pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di antaranya Dekan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Kasubag Umum dan Administrasi, Ketua Sema dan Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Ketua dan Delegasi dari masing-masing himpunan jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tidak hanya itu, Kepala Jurusan dan Wakil Kepala Jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan turut hadir melalui Zoom meeting. Kegiatan ini juga membahas tentang pembacaan program kerja masing-masing himpunan jurusan dan diskusi terkait program kerja yang akan dilaksanakan dalam 3 bulan ke depan. Amira Diniati, selaku Wakil Dekan 3 FTK, turut memberikan saran dan masukan terhadap program kerja Ormawa FTK ini. Yakni satu, pemahaman ketua-ketua HMJ atau delegasinya tentang sistem administrasi yang ada di fakultas dan universitas kita, dan tujuan atau visi misi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga agar memang betul Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bersinergi dengan seluruh Ormawa untuk menjadikan FTK lebih gemilang dan terbilang lagi. Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Amirah Diniati, memberikan apresiasi terhadap kegiatan rapat kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang telah dirancang oleh Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, program kerja yang dikemukakan oleh 14 prodi dan 2 dari Sema dan Dema itu program-program yang luar biasa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat potensi mereka dengan lomba-lomba, webinar-webinar, dan ini juga mengasah kemampuan mereka tidak hanya sebagai leader ya, tetapi juga bisa menjadi event organizer, menjadi peserta yang menambah pengetahuan, wawasan mereka tentang hal-hal baru yang mereka harus punya nanti ketika sudah lulus dari fakultas ini. Amira juga berharap kedepannya bahwa Ormawa FTK bisa menjadi jembatan untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan agar tercapainya visi dan misi yang lebih baik. Renol Alfarisi, Nadia Hanifah, Suska TV. UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan gerakan vaksinasi dosis 1 yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus Provinsi Riau di gedung PKM UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di gedung PKM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang dimana saat ini sedang berlangsung gerakan vaksinasi dosis pertama yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus Provinsi Riau, yang dihadiri oleh Kapolda Riau serta Rektor UIN Suska Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya, dan didukung oleh beberapa organisasi, yakni HMI, IMM, GMNI, PMKRI, Korwil 13 GMKI, PKC PMII, serta Kami Riau. Adapun antusias masyarakat yang luar biasa, kegiatan ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
sehingga mampu meminimalisir kerumunan serta melakukan pembagian jadwal vaksin terhadap peserta yang telah mendaftar. Gerakan vaksinasi dosis 1 yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus bersama Polda Riau ini berjumlah 950 dosis yang disediakan untuk pegawai, dosen, serta mahasiswa UIN Suska Riau. Agar kedepannya warga kampus memiliki kekebalan tubuh yang baik. Pemerintah memang mempunyai rencana tiap hari harus dilaksanakan vaksinasi, termasuk di Riau sini sebenarnya targetnya kita harus bisa mencapai 60.000 supaya pada akhir Desember kita bisa mencapai herd immunity. Dengan adanya vaksinasi terhadap masyarakat, khususnya di Riau saat ini, mampu menurunkan angka standar kasus virus COVID-19 yang terjadi, sehingga mencapai progres penurunan 45% yang awalnya berjumlah 80% kasus. Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Khairunas Rajab, berharap agar kedepannya warga kampus UIN Suska Riau memiliki kesadaran untuk segera melakukan vaksinasi sehingga mempunyai kekebalan tubuh yang baik dengan hidup yang sehat. Ya, saya pikir kita ingin warga kampus ini sehat dan kita keluar dari pandemi COVID sesegera mungkin. Tentu prokes tetap jalan, 5M kita jalankan dengan baik dan kita semua berada dalam kesehatan mental dan kesehatan fisik. Nah pemirsa, itu tadi kegiatan gerakan vaksinasi dosis pertama yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus bersama Polda Riau. Semoga dengan kegiatan vaksin ini dapat memperkecil serta memutus tali penyebaran virus COVID-19 di negara kita. Tim Liputan Suska TV. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau gelar acara kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK Mahasiswa Baru tahun akademik 2021-2022. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau adakan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahap universitas secara daring dan luring di Gedung Rektorat Lantai 5 pada 6 September 2021. PBAK ini diawali dengan kata sambutan oleh jajaran Direktur Kementerian Agama RI dan Menteri Agama RI yang disampaikan melalui daring, serta dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan universitas dan dibuka langsung oleh Rektor UIN Suska Riau. PBAK kali ini juga dihadiri secara daring oleh 4.745 mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Tidak hanya itu, dalam kegiatan PBAK ini, mahasiswa ditekankan untuk mengenal dan mengetahui jajaran pimpinan, dosen, serta aturan yang berlaku di UIN Suska Riau, sehingga dapat menciptakan pola pikir kritis pada diri mahasiswa yang menjadi agent of change atau promotor dalam perubahan bangsa dan negara. Jadi di sini kita memperkenalkan begini toh cara kuliah di perguruan tinggi, dan ini dah dosen-dosen Anda yang akan membantu. Ini ayah Anda, rektor Anda, silakan diikuti. Dan sini juga begitu Anda masuk ada aturannya loh. Jangan masuk seperti masuk ke rimba yang tidak ada aturan, ini ada aturan. Mau masuk, baca bismillah, pakaian kita seperti apa gitu kan gitu. Bagaimana bergaul antara laki-laki perempuan gimana. Jadi ada aturannya, nanti ada kode etik. PBAK online tahap universitas ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan kewarganegaraan serta nasionalisme yang disampaikan langsung oleh para dosen UIN Suska Riau. Pemateri moderasi beragama, Asmi memaparkan, mahasiswa baru harus dapat memenuhi rasa semangat belajar walaupun kondisi dan situasi yang terus mengalami perubahan, agar nantinya mahasiswa tidak terpapar dampak buruk informasi yang mengarah radikalisme atau kekerasan. Dengan keadaan yang seperti ini yang kita masih belajar daring kan gitu kan, harapan kita ya tidak mengurangi semangat dalam mengikuti perkuliahan, mendapatkan ilmu dari dosen-dosen yang luar biasa kan ini, kemudian tidak juga terpapar dengan persoalan-persoalan keagamaan yang masih sekarang ini masih banyak. Rane Ramadhani, Atika Azura, Suska TV. Setelah ini akan ada berita tentang orientasi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa,
Mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Hukum tahun akademik 2021-2022 ikuti kegiatan orientasi mahasiswa secara luring dan daring di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Hukum tahun akademik 2021-2022 ikuti kegiatan orientasi mahasiswa secara luring dan daring yang ditaja oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang bertemakan regenerasi smart yang tangguh untuk mewujudkan mahasiswa yang aktif dan berprestasi bersama Ormasi 2021 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 19 hingga 21 September 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fasi sekaligus pembuka acara, pengurus Dema Fasi, para pemateri, serta dihadiri oleh 200 mahasiswa baru secara luring dan 600 mahasiswa baru secara daring. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru seputar perkuliahan, seperti administrasi, organisasi, kemandirian mahasiswa, dan potensi diri terhadap masyarakat. Pada pelaksanaannya kali ini, seluruh mahasiswa baru serta tamu yang hadir turut menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Proses ini sendiri juga melalui prosedur yang ditetapkan fakultas dan universitas. Nah, di sini kami alhamdulillah diberikan kepercayaan dan juga kami juga ada surat izin dari Satgas UIN Suska. Kemudian ada dukungan ataupun support dari pihak-pihak fakultas dan juga persetujuan dari pihak dari rektorat seperti itu. Dengan terlaksananya acara ini, diharapkan mahasiswa baru tetap semangat dalam menjalani dunia perkuliahan walaupun di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya acara ini diharapkan dan dirindukan oleh mahasiswa baru untuk pengenalan kampus gitu. Dan tentunya kita menyambut baik keinginan mereka. Nah, jadi inilah saya mengapresiasi sekali apa yang dilaksanakan oleh Dema Fakultas Syariah. Renol Alfarisi, Ilham Wahyudi, Suska TV. Berkunjung ke Pangkalan Kerinci, kurang lengkap rasanya jika Anda belum mencicipi kuliner legendaris satu ini yang biasa dikenal dengan sebutan Warung Latif atau ayam penyet Mbak Tri karena memiliki cita rasa yang khas. Bagi masyarakat Pangkalan Kerinci, pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner legendaris satu ini. Ya, Warung Latif atau yang biasa dikenal dengan sebutan Warung Ayam Penyet Mbak Tri. Warung Latif dan Ayam Penyet Mbak Tri ini berlokasi di Gang Famili, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pertama kali dibuka pada tahun 2010, warung makan yang sudah berdiri selama kurang lebih 11 tahun ini menjadi warung makan favorit dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Pangkalan Kerinci. Buka mulai 11 siang hingga jam 9 malam. Warung makan ini menyajikan berbagai macam hidangan dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 10.000 hingga 65.000 untuk makanan dan 2.000 hingga 25.000 untuk minuman. Yang menjadi menu favorit para pengunjung warung makan ini adalah ayam penyet dan iga bakar. Dengan sambal bercita rasa yang khas, dapat menambah kenikmatan saat menyantap makanan di Warung Latif dan Ayam Penyet Mbak Tri ini. Selain menyediakan berbagai macam menu yang nikmat dan menyenangkan, di warung makan ini juga tersedia banyak fasilitas. Mulai dari toilet, musola, arena bermain anak-anak, lesehan outdoor dengan suasana yang sejuk dan menenangkan. Dan jika ingin mengadakan rapat sambil menikmati hidangan, Anda tak perlu khawatir, karena di sini juga tersedia ruang khusus untuk mengadakan meeting lengkap dengan sambungan Wi-Fi. Selain itu, di sini juga terdapat live musik setiap hari kecuali hari Jumat, yang akan menemani Anda menikmati hidangan yang disajikan. Namun karena masih dalam masa pandemi, live musik ditiadakan untuk sementara. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sudah berada di salah satu warung makan terhits di Pangkalan Kerinci, yaitu Warung Latifah atau biasa dikenal dengan Warung Ayam Penyet Mbak Tri. Nah, di sini tersedia berbagai macam menu, salah satunya yang saya beli hari ini adalah menu paket yang terdiri dari ayam penyet, gado-gado, dan juga es teh. Cukup dengan membayar 21.000, Anda sudah mendapatkan ketiga jenis makanan ini.
Warung Latif dan Ayam Penyet Mbak Tri ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi tempat makan bersama teman dan keluarga. Jadi, jika sedang mengunjungi Pangkalan Kerinci, jangan lupa untuk mampir di Warung Latif dan Ayam Penyet Mbak Tri ini ya. UIN Sultan Syarif Kasim Riau bersama Fakultas Psikologi gelar diskusi terkait tindak lanjut rencana pertumbuhan dan pembangunan zona ekonomi syariah yang dilaksanakan di ruang rapat psikologi lantai 2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersama Fakultas Psikologi gelar diskusi terkait tindak lanjut rencana pertumbuhan dan pembangunan zona ekonomi syariah yang dilaksanakan di ruang rapat psikologi lantai 2 pada 21 September 2021. Diskusi tindak lanjut ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Suska Riau, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Rencananya, zona ekonomi syariah akan bergerak di industri pakan sapi dan ternak sapi. Melihat kondisi peluang akan kurangnya produk-produk halal di Indonesia, terutama di bidang peternakan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau akan menggagas zona ekonomi syariah di daerah Rimba Makmur, Tapung Riau, yang mempunyai nilai bisnis tinggi, sekaligus menjadi media dalam berinovasi untuk seluruh SDM yang ada di UIN Suska Riau. Adapun persiapan yang akan dilakukan untuk menjalankan zona ekonomi syariah ini ialah membentuk beberapa tim dan tenaga ahli dari masing-masing fakultas untuk mendukung program pengembangan ZES, seperti Fapertapet yang akan mengusung program penggemukan pada sapi dan pakan sapi. Didukung dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang akan membuat strategi serta menjadi media promosi. Kita juga zona syariah sangat memerlukan kehadiran kawan-kawan di Fapertapet. Ya, mereka yang sarjana peternakan tentu ya memang ilmunya ada sama mereka. Jadi bagaimana dipadu prakteknya ini antara teori dengan praktek itu nanti bisa bergabung. Nah, untuk menemukan dua kubu ini, nah inilah ZES itu hadir itu. Diharapkan dengan diadakannya diskusi tindak lanjut ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi syariah yang ada di kalangan masyarakat, sehingga menjadi sebuah kontribusi yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi di masa sekarang ini. Dalam rangka membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat, ini yang paling terpenting sekali. Kenapa ekonomi syariah kita harus kita bangkitkan? Karena memang itulah dasar daripada komitmen kita. Apalagi di kita kan ada jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi dasar masyarakat Islam harus ekonominya harus ekonomi Islam. Jadi kita harus bangkitkan dan kita harus sambut baik, apalagi fakultas dakwah. Setelah ini kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya menikmati kuliner bakso yang lagi viral. Sesaat lagi. Bagi Anda pecinta bakso, tidak boleh kelewatan dengan tempat makan yang satu ini. Kuliner yang sedang viral di Kota Dumai yaitu bakso dengan isian keju mozzarella yang lezat dan pastinya membuat Anda ketagihan. Pemirsa pecinta bakso, nggak boleh kelewatan nih tempat makan satu ini. Kuliner bakso yang lagi viral dan kekinian di Kota Dumai. Nah, biasanya bakso sering disantap dengan isian telur atau cabai rawit saja. Di sini bakso diisi dengan keju mozzarella yang enak banget dan pasti bikin pemirsa ketagihan. Dagingnya yang lembut dan porsi yang pas, cocok nih jadi teman untuk nongkrong dan kumpul bareng keluarga. Bertempat di Jalan Ombak Kota Dumai, Bakso Moiza Kopirela didirikan oleh Arif Jahid Kurniawan pada 23 September 2020 yang melanjutkan bisnis orang tuanya yaitu Bakso Marlan di Kota Dumai. Berbekal dengan kecintaan akan kulineran ke berbagai daerah, pemilik berinisiatif membangun tempat kuliner kekinian dengan target untuk menarik anak muda di Kota Dumai. Sebelum saya membuka usaha ini, saya itu kerja di sebuah perusahaan asing. Saya kerja sana ada 4 tahun di Pulau Jawa, di Karawang. Nah, selama di Karawang itu, memang saya itu hobi jalan-jalan.
Jadi selama saya jalan-jalan itu, selain jalan-jalan saya juga hobi kuliner ya, karena hobi kuliner sih, jadi suka mencobain lah apa yang lagi viral, apa yang lagi enak, apa yang makanannya banyak disukai orang, itu saya cobain semuanya. Toko dibuka setiap hari dari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Sedangkan untuk hari Jumat dibuka dari pukul 1.30 siang hingga pukul 11 malam dan biasanya ramai ketika sore hingga malam hari. Adapun menu andalan yang terpopuler di sini diantaranya bakso mozzarella, mie ayam ireng hot plate, bakso urat pedas, dan bakso rusuk. Halo pemirsa, sekarang aku sudah memesan salah satu menu yang populer yang ada di tempat kuliner bakso mozzarella Kopi Rela. Nah, untuk harganya sendiri cukup terjangkau, yaitu 25.000 saja. Dan di sini sudah ada satu bakso mozzarellanya, terus ada bakso yang kecil-kecilnya juga. Kemudian ada minyak sekalian. Jadi teman-teman jangan lupa anda kesini ya. Dengan desain interior yang nyaman, pemirsa akan betah berlama-lama sambil menikmati menu yang tersedia. Dan juga jangan lupa untuk mencoba kopi rela melepasmu yang pastinya bakal bikin mudah move on. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Suska Riau tajam pelatihan dasar kepemimpinan dan organisasi di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat atau LPRPM UIN Suska Riau tajam pelatihan dasar kepemimpinan dan organisasi atau Young Innovator of Leader di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 9 hingga 10 Oktober 2021. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 3 sekaligus pembuka acara serta dihadiri seluruh anggota LPRPM UIN Suska Riau sebanyak 80 anggota. Pada kegiatan kali ini, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UIN Suska Riau mengangkat tema We Are the Great Leaders sebagai upaya dan sasaran dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta keorganisasian yang kritis, bertanggung jawab serta beretika dalam lingkungan kampus dan masyarakat luas. Dalam membantu meningkatkan kualitas diri para anggota LPRPM UIN Suska Riau, kegiatan ini merupakan salah satu terobosan dalam meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota dan menciptakan jiwa pemimpin yang akan menjadi bibit-bibit unggul bangsa Indonesia, terutama dalam lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau. LPRPM ini adalah UKM yang menaungi 11 UKM yang ada di dalamnya, Kak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk melahirkan sosok leader. Tidak hanya sosok leader, tapi juga sosok cendekiawan, peneliti, cerdik pandai, intelektual, yang itu sama-sama kita butuhkan di era kontemporer hari ini. Diharapkan, pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian ini dapat menghasilkan karya-karya baru serta prestasi yang dapat mengharumkan nama UIN Suska Riau, seperti yang dipaparkan oleh Wakil Rektor 3 Edi Erwan. Ya, tentunya harapan Bapak bagaimana nanti tercipta kader-kader pemimpin yang lahir dari hasil kegiatan ini, yang tidak hanya pemimpin yang bisa menginspirasi dalam hal leadership-nya, tapi juga tadi bisa dia menginspirasi menciptakan prestasi-prestasi bagi mahasiswa lainnya. Rahman Ivo, Atika Azura, Suska TV. Berita tentang pelatihan dasar kepemimpinan dan organisasi LPRPM tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.